Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat belajar yang berbahagia, tentu kalian dalam keadaan sehat walafiat karena selalu berada di rumah. Pada bagian yang terdahulu, kita sudah mempelajari tentang penjumlahan bilangan bulat, pengurangan bilangan bulat, perkalian bilangan bulat, dan pembagian bilangan bulat. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang operasi campuran pada bilangan bulat. Dalam operasi campuran ini akan melibatkan dua jenis operasi ataupun lebih. Bisa saja nanti penggabungannya berupa operasi penjumlahan dengan pengurangan, operasi pengurangan dengan perkalian, operasi pembagian dengan perkalian, atau operasi pembagian dan penjumlahan. Dalam operasi campuran ini, ada beberapa ketentuan yang harus kita ikuti. Apa saja ketentuan tersebut? Perhatikanlah penjelasan berikut. Jadi ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah operasi di dalam tanda kurung didahulukan. Jadi apabila dalam operasi campuran nanti terdapat ada satu operasi yang berada di dalam kurung, maka operasi yang ada di dalam kurung tersebut yang harus kita kerjakan terlebih dahulu, baru operasi yang lainnya. Yang kedua, apabila ada operasi perkalian dan pembagian, kemudian ada penjumlahan dan pengurangan, maka yang diutamakan adalah operasi perkalian atau pembagian. Nah, setelah itu, barulah kita akan mengerjakan operasi yang berupa penjumlahan ataupun pengurangan. Yang keempat, kalau dalam operasi tersebut hanya ada operasi penjumlahan dan pengurangan, maka kerjakanlah operasi tersebut dari yang paling kiri. Yang kelima, kalau operasinya hanya ada perkalian dan pembagian, maka kerjakanlah operasi tersebut dari yang paling kiri kemudian ke paling kanan. Nah, untuk lebih memahami tentang operasi campuran pada bilangan bulat ini, maka kita akan mengerjakan beberapa contoh berikut ini. Contoh yang pertama yaitu 8 dikurangi dalam kurung 2 ditambah 4 sama dengan titik-titik. Dalam operasi campuran ini melibatkan dua jenis operasi. Yang pertama adalah operasi pengurangan, kemudian yang kedua adalah operasi penjumlahan. Nah, pada operasi ini, karena terdapat ada sebuah operasi yang berada di dalam kurung, maka operasi yang di dalam kurung tersebut yang harus dikerjakan terlebih dahulu, yaitu 2 ditambah 4 sama dengan 6. Jadi 8 dikurangi hasil dari 2 ditambah 4 yaitu 6 sama dengan 2. Contoh yang kedua adalah 6 dikurangi dalam kurung negatif 4 kali 2 sama dengan titik-titik. Nah, sahabat belajar, tahukah yang mana akan dikerjakan terlebih dahulu? Tentu jawaban kalian adalah yaitu operasi perkalian. Kenapa operasi perkalian? Karena operasi perkalian dan pengurangan statusnya adalah lebih kuat operasi perkalian. Karena lebih kuat, maka operasi tersebut yang terlebih dahulu dikerjakan. Jadi 6 dikurangi dalam kurung negatif 4 kali 2 sama dengan titik-titik.
Negatif 4 dikalikan 2, hasilnya adalah negatif 8. Jadi, 6 dikurangi dalam kurung negatif 8 sama dengan atau sama artinya dengan 6 ditambah lawan dari negatif 8 yaitu positif 8. Jadi 6 ditambah 8 sama dengan 14. Nah, untuk lebih memahami secara mendalam tentang operasi campuran ini, maka kita akan berlatih mengerjakan beberapa soal berikut ini. Sebelum mengerjakan soal, silahkan siapkan buku latihan kalian. Kemudian, tuliskan soal-soal tersebut di buku latihan, kemudian dikerjakan. Jika kalian sudah selesai, maka hasil jawaban kalian disalin di Google Dokumen dan di-share ke email akun belajar yang tersedia di Classroom. Mari kita lihat soal yang pertama. Soal yang kedua. Soal yang ketiga. Soal yang keempat. Sahabat belajar, jika kalian sudah menyelesaikan soal-soal tersebut, silahkan jawaban kalian disalin ke Google Dokumen dan di-share ke email yang sudah tersedia di Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.